Iya. Kalau yang paling berat sih sebenarnya paling di hari Senin ini sih. Jadi sebenarnya saya tuh dari hari Sabtu kemarinnya itu lagi sakit, lagi ngedrop banget dan kayaknya hari Senin itu lagi puncaknya juga gitu kan. Apalagi di secara mingguan hari Senin itu jadwal yang paling sibuk gitu kan. Jadi kan bener-bener untuk kondisikan diri pikiran di dalam keadaan drop itu berat banget gitu kan. Paling dari situ sih merasa wah, tapi tetap enggak di justru nggak di rumah, saya tetap datang ke kantor gitu karena statusnya masih karyawan baru juga kan, masih karyawan baru, jadi ya udahlah tetap fighting aja. Tapi ya biasanya saya sebelum memulai kegiatan itu saya selalu berdoa sama Tuhan sih, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, yes, yes, ya puji Tuhan bisa dilewati dengan baik lah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Sekalipun dalam kondisi yang berat, sekalipun dalam kondisi yang gak enak banget, tapi tetap mau datang, mau kerja, ya karena memang juga karyawan baru, jadi tapi Tuhan tolong ya, Tuhan berikan. Silakan Bu, ada Bu, satu yang diceritakan tadi, atau Ibu masalahnya apa, silakan boleh. Oke, kalau saya kebetulan mendapatkan role baru yaitu menjadi untuk pegang ISO 9001 QMS Lead. Nah, karena ini adalah tahun pertama saya akan ada namanya external audit, jadi masih minim pengalaman. Walaupun saya sebelumnya join dengan lead yang sebelum saya. Nah, kemudian masalah kedua adalah schedule-nya itu berubah-ubah. Pertama, saya udah propose di tanggal 12 September, kemudian auditor tidak bisa, akhirnya minta tanggal lain, saya info untuk di minggu ketiga atau minggu ketiga September atau minggu ke-1 Oktober. Tapi itu tidak bisa juga. Terus kemudian tiba-tiba hari Kamis lalu dapat info untuk kembali ke tanggal proposal saya, yaitu 12 September. Mendadak sekali, jadi persiapan benar-benar itu kayak SKS ya, kalau kuliah dulu ya. Jadi saya tuh dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak tidur, Senin udah makin deg-degan karena besoknya harus auditnya. Jadi itu benar-benar yang paling berat untuk saya. Tapi puji Tuhannya, di balik kesusahan itu, saya diberikan orang-orang yang membantu untuk mempersiapkan itu, dan benar-benar sangat diberkati gitu. Ya. Yes ya, luar biasa ya. Baik dalam kesusahan, dalam suka, dalam duka ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, amin. Bahkan yang lebih penting Bapak Ibu Saudara mesti ngerti ya, bahwa Tuhan menjadikan kita bekerja dimanapun kita berada untuk tujuan tertentu, amin. Untuk menjadi saksi kebesaran Tuhan. Yuk mari kita sembah Tuhan. Tuhan kau sempurna. Boleh bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan Tuhan kau sempurna. Yes, amin, amin. Buat yang ada di YouTube juga silakan. Yes Lord. Amin. Tuhan kau sempurna. Amin, amin, amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kita katakan Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Dalam segala masalah apapun yang kami alami Tuhan, Engkau sempurna Tuhan, Engkau sempurna Tuhan. Yes, amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Sama-sama kita katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita sembah dari awal lagi lagu ini Bapak Ibu. Kita mau mengucap syukur bahwa apapun yang kita alami di pekerjaan kita, Dia adalah Tuhan yang sempurna. Baik sukacita maupun duka cita, baik keberhasilan maupun kegagalan, Dia adalah Tuhan yang tetap sempurna buat setiap hidup kita. Kita katakan sama-sama, Tuhan Kau sempurna. Amin. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, ikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama di tengah-tengah pekerjaan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami mau katakan, Engkau yang mengangkat setiap beban kami, Engkau yang melepaskan, Engkau yang memberikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang boleh memulihkan, membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami hari ini Tuhan dengan sukacita. Berkati Tuhan semua yang hadir, baik di tempat ini maupun di Zoom, semua yang melayan dengan pengurapannya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mulai ibadah kami. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Wah, puji Tuhan makin banyak. Berikan tos lagi kiri kanannya. Halo, 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 gitu ya, puji Tuhan. Baik, kita akan naikkan satu pujian ya. Kita akan naikkan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Dan tak pernah didengar telinga. Ya, kita mau katakan sama-sama. Yes, amin. Sekalipun banyak tantangan, Tuhan luar biasa. Kena mata, lihat mata, dan tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul dalam hati. Tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, kita katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebentar Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kemarin saya datang ke sebuah acara ulang tahun sebenarnya ya. Nah, ulang tahun ini ada seorang ibu yang suaminya meninggal waktu kemarin pandemi COVID. Jadi meninggal. Nah, pada saat meninggal anak-anaknya masih pada sekolah gitu ya. Dan puji Tuhan setelah 2 tahun
anak pertamanya sudah masuk ke spesialis dan sudah mau selesai spesialisnya. Dan anak keduanya baru lulus dari ITB. Dia bilang, Tuhan sanggup ya. Tadinya waktu suami saya meninggal, saya nggak kepikir bisa nyekolahkan anak saya, dia bilang. Dia masih ada satu lagi anak yang masih sekolah. Dia nggak kepikir, tapi waktu dia jalanin, Tuhan bisa aja kasih berkat. Buat bayar kuliah, dia bilang. Aduh, dia bilang kadang setiap 3 bulan harus ada 40 juta, dia bilang setiap ini. Tapi Tuhan sanggup, dia bilang. Dia seorang dokter, dia bekerja di klinik, dan Tuhan kasih penawaran di rumah sakit untuk dijaga klinik. Bahkan dikatakan saya sekarang jadi pemimpin di NICU katanya. Ya, jadi di satu bagian kalau untuk anak tuh yang bagian intensifnya. Tuhan percayakan diangkat di NICU, dia bilang. Ada tambahan lagi uang dan lain sebagainya. Lagu ini dia nyanyikan dan saya bilang, iya Tuhan sanggup. Segala perkara, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, kita sembah Tuhan yuk. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil jangan lupa bilang sama kiri kanannya, Allah sanggup tolong kamu. Amin. Allah sanggup tolong kamu. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Yang berbicara hari ini lagi ada kasus lagi di Bekasi ya. Ini Ketua KPAI Bekasi Bapak Ibu, dari hidupnya luar biasa. Dulu underground ya, lihat anak tahu underground ya. Anak underground yang suka di pinggir, yang rambutnya gimbal-gimbal, yang suka musik keras, Tuhan lawat, Tuhan jamah, ya hari-hari ini jadi salah satu pimpinan sekolah homeschooling namanya Indri Homeschooling. Beliau dekat dengan Kak Seto juga untuk pendidikan, dunia pendidikan, homeschooling, dan juga banyak bergerak di pelindungan anak ya. Tanpa memperpanjang waktu, ya saya persilakan Bang Frans boleh maju ke depan. Kita berikan tepukan dulu, dia akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Bang, langsung saja. Cek. Oke, makasih Bang. Waduh. Ya. Hari ini kita sama-sama, shalom dulu ya. Shalom saudara, biar agak kelihatan Kristen ya. Ya, shalom saudara. Kalau saya biasanya kalau kata sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya ditempatkan di mereka. Ya, hari ini fighting spirit, kita mau tarung nih. Iya. Dari dulu Bang, berantem dulu kerjaan Bang. Ya, nama saya Frans, dari Jerman, ya, fahamnya Sitorus, di Jerman namanya nonstop ya, jadi Sitorus nonstop gitu ya. Jadi kalau di Jerman nonstop. Nah, fighting spirit, kelihatan enggak ya? Agak ini ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita mau bertarung, kita mau berjuang untuk apa? Kan begitu. Ya namanya juga kita mau fight. Fight buat apa? Ya, itu dulu pertanyaan pertamanya. Kalau kita asal-asalan nggak jelas mau jadi apa, bertarungnya dengan siapa, ya mau ngapain? Kan kalau bertarung biasa kan kalau jadi abu menang jadi arang, itu katanya ya. Ya, kecuali kita memang mau jadi atletnya UFC ya. Ya. Nah, kalau hanya bertarung biasa kan ya nggak ada gunanya gitu. Nah, ini berapa lama Bang? Biar kita agak ini. Nah, saya akan memadukan antara teori yang saya dapat dari Tuhan dan perjalanan hidup yang saya lakukan ya. Yang pertama itu memang yang saya dapat itu mengetahui untuk apa kita apa yang diperjuangkan.
Itu yang pertama. Harus tahu dulu apa yang kita perjuangkan. Ya, kita belajar nanti dari sebenarnya kejadian 12 pengintai itu. Kita belajar dari situ, tapi saya nanti akan kutip-kutip karena panjang sekali. Ya, kalau kita baca aja ada 30 menit untuk baca itu. Nah, yang ini bilangan 13 ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Yang diperjuangkan adalah tanah Kanaan itu. Yang diperjuangkan adalah janji Tuhan. Ya. Jadi yang kita perjuangkan, kita akan fight itu untuk janji Tuhan sebenarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang udah dapat? Ya, Bapak Ibu pasti pernah dengar bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ya, kita jadi kepala bukan menjadi ekor, benar. Ya, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengikuti kita. Amin. Ya, itu bagus, benar, amin. Nah, lebih baiknya itu dapat spesifik. Kalau misalnya mau jadi berkat Tuhan, kita ingin jadi berhasil, berhasilnya seperti apa? Gitu. Ya, berhasilnya seperti apa? Kalau kita ingin ke satu tempat tujuannya sampai jelas itu tempatnya di mana? Ya, tempatnya di mana, berhasilnya seperti apa? Jadi nggak hanya bicara tentang oh saya mau berhasil. Ya, saya beberapa tahun yang lalu 3 tahun setelah bertobat itu saya pelayanan di underground, di anak-anak seperti itulah ya, kaum marginal. Jadi waktu saya duduk dan saya melayani mereka, ada banyak masalah yang saya temukan dalam hidup mereka dan saya tiba-tiba kepikir, wah ini butuh dana banyak nih. Terus butuh ada kepedulian dari pemerintah untuk hal-hal seperti ini, karena kan image-nya mereka itu kan memang sudah tidak berguna lagi sebenarnya, ya. Nah, di pikiran saya awalnya beban saya itu, wah saya harus duduk di satu posisi yang bisa mengambil keputusan. Kami bantu di pelayanan itu mungkin untuk lapangan kerja, tapi kan sangat terbatas sekali. Ya, sangat terbatas sekali. Begitu juga waktu di dunia pendidikan. Saya banyak bergerak di dunia non formal dan pendidikan alternatif. Karena apa? Saya agak sedikit resah dengan pandangan orang yang kalau tidak punya kecerdasan kecerdasan sekolah formal ya, kecerdasan akademik, kecerdasan kognitifnya di sekolah itu orang bilang nggak punya masa depan. Benar? Karena biasanya orang itu yang dibilang pintar dan berhasil itu hanya karena matematikanya tinggi. Nah, saya agak gerah karena saya waktu itu percaya sekali bahwa semua manusia itu adalah makhluk Tuhan yang mulia. Gak ada yang salah cetak gitu, gak ada yang salah cipta, gak ada yang reject gitu. Nah, waktu saya bergaul dengan anak-anak non formal ini, anak-anak yang terpinggirkan, bahkan kaum disabilitas, saya lihat ini juga butuh kepedulian. Butuh kepedulian, butuh materi. Saya pelajari kan, waduh ternyata anggaran APBN itu untuk pendidikan, walaupun 20% untuk pendidikan, 1/5 belanja negara itu untuk pendidikan. Walaupun bukan hanya Kemendikbud ya, semua yang terkait dengan pendidikan, itu gede sekali sebenarnya. 1/5 belanja negara itu gede banget. Nah, saya akhirnya berpikir, waduh apa ini Tuhan yang harus dikerjakan. Nah, janji Tuhan adalah kita jadi kepala bukan menjadi ekor. Itu saya imani sekali. Saya berdoa, saya datang ke Tuhan, saya bilang saya mau jadi apa nih Tuhan. Karena saya terbatas sekali untuk mereka. Ya, kami sudah melakukan apa yang bisa kami lakukan, tapi kami lihat hasilnya belum maksimal. Ya, akhirnya Tuhan berbicara, ya, memberikan kesan, memberikan beban dengan satu mimpi, satu janji yang memang menurut saya agak aneh menurut saya. Karena waktu itu kondisinya saya juga masih gembel hitungannya ya. Saya waktu pelayanan itu sebenarnya makan tidak makan sebenarnya ya. Bahkan pernah pingsan gara-gara nggak makan. Jadi dibopong sama anak PA saya ke rumah sakit. Jadi saya kena tukak lambung kronis gara-gara waktu itu makan nggak makan. Emang karena saya hidup dari lingkungan elit ya, ekonomi sulit dan ekonomi melilit. Jadi waktu Tuhan kasih janji itu jelas. Memang saya pertajam lagi, saya bilang Tuhan ini apa janjinya? Jelas nggak ini? Bener nggak ini? Karena saya sendiri agak-agak meragukan ini. Waktu itu, ya karena kan kita biasanya melihat ke diri kita. Nah,
yang kita perjuangkan adalah janji Tuhan. Akhirnya saya terus berdoa, saya bilang, oke Tuhan, saya fight, saya siap. Kalau memang itu maunya Tuhan. Nah, yang kedua itu setelah kita mengetahui apa yang diperjuangkan, nah sekarang kita mau mempelajari apa yang diperjuangkan. Saya sebenarnya sempat bertanya ke Tuhan, kalau Tuhan janji, ya kasih aja gitu, ya kan? Ya kalau janji kasih aja, ngapain sih kita mesti ada lagi yang kita kerjakan gitu. Ada lagi yang kita lakukan nih, kalau janji kasih aja udah. Gitu. Tapi kenapa kita mesti ada yang kita perjuangkan? Karena memang orang yang beriman itu terlihat dari apa yang dia kerjakan. Gitu. Jadi nggak ada orang beriman dia diam-diam aja. Gitu. Orang beriman itu harus terlihat. Pokoknya kita bisa lihat deh, kalau orang beriman pasti dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan imannya. Gitu. Nah, itu yang diajari Tuhan. Ya udah, salah satu respon kita beriman, respon kita percaya terhadap janji Tuhan, lakukan sesuatu terhadap janji Tuhan itu yang mengarah kepada janji Tuhan itu. Kalau kita lihat nih, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai ya tanah Kanaan yang dijanjikan itu, diintai, dan dibilang katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah. Ya, bagaimana keadaan negeri itu? Apa yang Tuhan janjikan sama kita, pelajari. Ya, pelajari. Ya, itu saya sebenarnya juga, hal yang baru bagi saya ketika Tuhan mempercayakan saya, memberikan satu janji, memberikan satu visi. Ya, tapi saya pelajari. Bapak Ibu, saya langsung bereaksi, saya cari informasi. Saya diinginkan Tuhan jadi ini. Saya dapat kesan seperti ini. Saya cari siapa orang yang berhasil di situ, saya pelajari biografinya. Saya cari dunia yang terkait dengan itu. Saya orangnya adalah sangat ini pasaran sekali sebenarnya. Nggak bisa formal-formal gini. Terus saya orang yang tidak ingin tampil. Karena kami di underground itu kan no expo sebenarnya. Ya. Jadi nggak ingin tampil, tapi akhirnya saya harus pelajari. Saya pelajari dunianya, saya pelajari bagaimana ngomong, ya. Saya mau tak mau harus ngomong di depan umum. Ketika saya diminta oleh Kak Seto jadi ketua lembaga perlindungan anak di daerah kota dan kabupaten, itu saya bilang, aduh saya susah tampilnya sebenarnya. Karena saya harus konfrontasi dengan pemangku jabatan di sana, saya harus konfrontasi juga dengan orang-orang yang pakar-pakar hukum di sana. Terus saya harus bicara depan umum. Nah, ketika saya juga mendirikan sebuah lembaga pendidikan non formal ya begitu juga. Ya kalau ada cara-cara kan minimal kata sambutan. Ya, minimal kata sambutan. Tapi kan ngomongnya saya agak berantakan karena agak pasaran. Waktu itu pernah saya diwawancarain satu media, saya salah ngomong. Terus saya waktu ada juga beberapa kejadian sampai saya pernah disomasi. Beberapa bulan yang lalu saya viral, sempat masuk di beberapa televisi di Indonesia. Terus saya nangani kasus di situ dan viral sekali. Sampai wartawan bilang, bang kalau nggak ada kasus Sambo abang naik bang. Karena barengan waktu itu. Waktu itu kalau nggak ada kasus Sambo abang naik bang, kata gitu. Karena abang viral banget. Nah saya situ diwawancari hampir semua TV di Indonesia dan semua media cetak. Saya salah ngomong ada satu sebenarnya. Ya, itu juga menurut saya sih nggak salah ya, tapi ada orang yang bilang salah. Nah itu saya disomasi, gitu. Disomasi sampai saya harus bicara lagi dengan teman yang ngerti hukum ini, bagaimana tindakan selanjutnya. Nah akhirnya saya belajar. Di dunia pendidikan non formal juga saya harus belajar. Ya, mau tak mau, semua yang terkait dengan janji Tuhan itu saya cari informasinya. Dulu waktu saya kuliah, itu pun kuliah, saya ngambil keputusan kuliah karena saya mau memperlengkapi diri saya terhadap janji Tuhan itu. Ya, terhadap janji Tuhan itu karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar dan saya berpikir, wah saya harus berkomunikasi nih dengan orang-orang hebat. Saya harus berinteraksi dengan orang-orang hebat. Berarti saya juga harus menghebatkan diri saya. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang hebat itu nggak mau ngomong kalau nggak nyambung. Waktu mereka sedikit, bukan sombong. Ya, waktu mereka itu sedikit sekali. Protokolnya, birokrasinya ribet banget. Jadi kalau kita punya kesempatan ngomong dengan orang-orang hebat, itu paling berapa menit?
Dan kalau kesan pertamanya aja mereka, ya nggak nyambung lagi. Nggak srek gitu, besoknya nggak ketemu lagi. Ya buang-buang waktu gitu. Bukan karena mereka sombong, karena mereka waktunya sangat sempit sekali. Gitu. Dan akhirnya saya mengupgrade diri saya. 4 tahun setelah saya bertobat, saya kuliah. Saya kuliah deh gitu. Walaupun, aduh dari mana uangnya? Ya udah kuliah aja dulu. Gitu. Karena toh juga dari Tuhan gitu. Saya kuliah. Nah, setiap ada kesempatan Bapak Ibu, saya itu belajar. Bahkan kalau ada waktu kosong ya, 1 hari atau 2 hari, saya itu Bapak Ibu ke perpustakaan. Dari dia buka sampai dia tutup, Perpustakaan Nasional saya baca buku di situ. Kadang-kadang orang berpikir begini, saya bicara dan sharing beberapa teman di gereja, mereka bilang, Bang, abang enak, abang pintar, abang cerdas. Saya bilang semua kita cerdas. Kalau di psikologi ada multiple intelligence. Semua punya kecerdasan masing-masing. Ya saya mungkin kecerdasan saya di bidang ini, Anda kecerdasannya di bidang ini. Gitu. Nah terus abang bilang, ayah abang suka baca sih. Gua nggak suka baca bang. Lah sekarang metode belajar orang juga berbeda-beda. Ya kalau metode saya begini tapi Tuhan kasih mungkin Anda berbeda. Kalau di psikologi juga metode belajar ada kinestetik, audio, visual. Jadi sebenarnya kita semua punya metode belajar. Hanya kemauan kita aja sebenarnya kuncinya. Mau belajar enggak gitu. Mau bergerak enggak gitu. Ya memang karena ini kita harus membuktikan bahwa janji Tuhan itu, nah hasilnya begini Bapak Ibu, saya mempelajari sekali, ketika kita mulai mempelajari satu demi satu apa yang harus kita kerjakan terhadap janji-janji Tuhan itu, tahu hasilnya saudara? Hasilnya adalah kita tahu bahwa janji Tuhan itu besar sekali. Ya, janji Tuhan itu besar sekali. Dan tidak mungkin diraih dengan kekuatan sendiri. Yang dari Tuhan itu, pasti itu. Janji Tuhan besar sekali. Dan yang kedua yang kita dapat adalah kita sadar siapa diri kita. Semakin saya banyak belajar, semakin saya tahu bahwa saya nggak tahu apa-apa. Ya, semakin saya banyak baca buku, semakin saya melihat keadaan, semakin saya terjun, ya learning by doing dengan bidang, dengan mimpi, dengan janji-janji itu, dengan visi itu, semakin saya menyadari, ya yang saya tahu itu nggak sebanding dengan apa yang saya tidak tahu. Banyak kan yang tidak tahu. Ya, semakin kita banyak belajar, semakin kita, ternyata gue nggak ada apa-apanya ya, gitu. Tapi efeknya ini memang jadi ada positif, ada negatifnya. Efek negatifnya kita merasa kerdil jadinya. Jadi merasa ketakutan. Iya Bapak Ibu, saya sering sekali kalau rapat itu di kementerian atau di di lembaga-lembaga pemerintah atau dimanapun itu juga, kalau ngisi absen, itu saya sempat shock. Banyak banget yang titelnya lebih panjang daripada namanya. Sampai saya bingung ini namanya yang mana. Iya, panjang banget gitu. Ya, belum lagi kalau profesor depannya ya. Waduh, kan agak ngeri kalau ngelihat profesor ya. Ya, itu pertama. Yang kedua, ketika kita duduk di forum, bahasa-bahasanya ampun. Ya, ini apa artinya? Kita kadang-kadang buka kamus, apaan sih yang dibilangnya? Gitu ya kan? Untung ada handphone sekarang ya. Gitu ya. Wah, buka kamus, apaan sih yang dibilangnya gitu. Ya. Jadi muncul ketakutan. Ya, itu efek negatifnya salah satu ya. Saya juga sampai sekarang, semakin saya terjun, semakin saya aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan janji Tuhan, saya sebenarnya semakin takut. Padahal dulu waktu mulainya nggak takut. Ya, waktu mulainya nggak takut. Tapi ketika sudah mulai berjalan, loh kok jadi begini ya? Apalagi kalau waktu kejadian-kejadian, saya sering berbuat salah. Misalnya tadi waktu diwawancarai oleh media, itu saya sering ada aja yang salah gitu ya. Terus waktu kadang saya berurusan dengan aparat hukum, kadang-kadang salah ngomong juga, kadang-kadang salah ngucapin pasal juga. Saya bukan orang hukum masalahnya. Ya itu makanya saya juga sekarang akhirnya ngambil keputusan kuliah hukum. Ya,
Saya ambil kuliah hukum karena apa? Saya harus mempelajari apa yang diperjuangkan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika saya komunikasi dengan aparat penegak hukum, ketika saya komunikasi dengan teman-teman pers, mereka bilang, ya kompetensi abang apa? Sehingga abang berani bicara hukum. Ngeri juga ya bahasanya ya, gitu. Terus yang kedua, bandrol abang berapa kalau nangani kasus hukum? Tahu apa abang sehingga abang dibanderol segitu? Ya, yang pertama memang saya nggak punya kompetensi hukum waktu itu. Ya, terus saya tidak berbandrol, saya tidak pernah meminta uang terhadap kasus yang saya tangani. Saya bilang ke polisi, saya bilang ke teman-teman ini penegak hukum, silahkan. Kalau mau diaudit silahkan audit rekening saya. Tidak pernah saya megang sepeser pun dari orang yang saya bantu di kasus hukum. Gitu. Nah, saya belajar hukum. Saya hanya mau waktu itu memang Kaseto sih memang yang memancing waktu itu. Ada satu kasus besar yang viral di Tangerang apa di Bogor waktu itu, dia bilang, Kak Frans, ini ada kasus besar, mau tangani enggak? Saya bilang, Kaseto, saya bukan orang hukum. Saya bilang itu. Iya mau tangani enggak? Oke, Kaseto saya percaya sama saya percaya. Oke, minta berkasnya, saya pelajari semuanya. Gitu. Minta berkasnya saya pelajari. Saya bilang, saya mau ngerjainnya. Tapi saya bukan orang hukum, tapi saya mau belajar Kak Seto. Saya kerjakan itu kasus tuntas. Nah dari situ dia bilang, yaudah beberapa kasus-kasus besar dikasih ke saya. Padahal saya bukan orang hukum, tapi saya mau belajar aja. Saya mau belajar karena saya bertemu dengan beliau pun itu hasil saya belajar bahwa visi, bahwa mimpi, bahwa janji yang Tuhan berikan ke saya itu, ya, itu harus berinteraksi dengan orang-orang hebat. Makanya waktu itu kami berdoa, saya dan istri saya berdoa. Ini janji Tuhan seperti ini. Yuk kita berdoa supaya Tuhan mengkoneksikan saya dengan salah satu atau ada orang penting di negara ini, orang yang berpengaruh di negara ini. Kami berdoa. Dan nggak tahu ceritanya saya terkoneksi dengan beliau dan beliau percaya sekali dengan saya. Sampai oleh karena beliau saya punya koneksi juga dengan beberapa pejabat di negara ini, bahkan waktu itu karena beliau juga mengajak saya ke istana ketemu dengan Pak Jokowi. Jadi ini semua hasil doa. Saya pelajari benar-benar. Tapi memang ini membuat saya semakin hari semakin sadar bahwa ini nggak mungkin diraih dengan kekuatan sendiri. Nggak mungkin. Ciri khas janji Tuhan, ciri khas mimpi, visi dari Tuhan, itu adalah membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, itu ciri khasnya. Karena tidak mungkin diraih dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin. Makanya ketika kita tahu janji Tuhan itu, ketika kita tahu apa yang Tuhan inginkan terhadap diri kita semakin, ya ampun bisa nggak ya, gitu. Ya bisa nggak? Akhirnya kita teriak, Tuhan, gue nggak tahu ini. Tuhan, saya nggak tahu ini. Saya nggak tahu ini. Tolong dong yang ini. Saya waktu kuliah pun saya berperkara kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kuliah, gitu. Karena apa? Saya sebenarnya tidak peduli dengan gelar akademik. Nggak peduli karena saya memang besarnya juga di pasaran gitu, nggak peduli gitu. Tapi ternyata dunia yang dipercayakan Tuhan ke saya itu ternyata penting gelar akademik. Ya akhirnya saya belajar ya Tuhan, saya pelajari, saya kuliah Tuhan. Yaudah, waktu itu bapak saya bilang mau kuliah nggak? Mau, yaudah. Tiba-tiba bapak saya bilang nih lagi ada uang, ya. Tapi bapak saya bikinnya jebakan Batman, uang pertamanya doang, uang pangkalnya doang didaftarin. Dan habis itu nggak ada kiriman-kiriman, nggak ada kasih-kasih uang. Waduh, saya bilang apa lagi nih Tuhan, gitu. Akhirnya saya sempat cuti setahun cari duit. Karena saya ada 3 kegiatan yang harus saya kerjakan. Saya kuliah, saya kerja, saya pelayanan. Itu harus bisa berjalan. Emang fight. Bayangkan kuliah rumah saya di Cakung, daerah Penggilingan, kuliah saya di kota, kerja saya di kota, di Bogor. Jadi setiap hari begitu, pulang gelap, pergi gelap. Ya, jadi pelayanannya pas ada waktu kunjungan, PA segala macam itu diselip-selipan lah sampai fight banget dah. Tapi saya bilang, yaudah Tuhan, saya mau ngerjakannya buat Tuhan. Ya, lulus S1 saya juga
saya belajar, waduh ternyata banyak hal lagi yang Tuhan inginkan saya kerjakan. Akhirnya saya ngambil kuliah, udah saya kuliah S2 lagi. Dari mana uangnya? Ya udah ikut aja dah gitu, ada-ada aja dah gitu, ada-ada aja. Ya memang kalau dijalani, makanya firman Tuhan di Bilangan 13 ayat 20 ini, nanti kita lihat, di situ bahkan dibilang apa ya, tambahkanlah, saya baca di King James Version itu malah dibilang begini, miliki keberanian. Karena untuk melangkah, untuk mau belajar, itu memang harus butuh bayar harga, butuh keberanian. Untuk melangkah mencapai apa yang Tuhan janjikan, itu butuh keberanian, butuh ketetapan hati. Iya, mau tak mau saya harus baca buku lagi yang bahasanya agak-agak aneh gitu ya. Mau tak mau saya waktu pertama sekali saya berdoa kan untuk dihubungkan dengan salah satu tokoh nasional berpengaruh, tiba-tiba ada rekan saya bilang, Kak Frans mau ketemu dengan Kak Seto nggak? Di mana? Jauh banget itu di ujung Jakarta Selatan. Waduh, saya waktu itu belum punya apa-apa ya kendaraan. Hujan pula lagi. Waduh, tapi saya ingat kata Tuhan, lah kan lu minta ini. Saya terobos hujan-hujan. Saya terobos hujan, saya bilang sama teman saya, ada nomor telepon Kak Seto enggak? Ada. Sini saya bilang, saya telepon Kak Seto, ini hujan-hujan, saya tunggu kata dia. Sampai saya di tempat dia menunggu, saya hujan basah banget. Waktu dia bilang, ya kalau hujan deras begini ngapain ke sini katanya, kan jadi hujan-hujanan kata gitu. Udah beli baju aja dulu katanya, atau ganti baju aja dulu. Saya bilang kan nih dari mana duitnya? Beli baju dari mana duitnya gitu. Tapi saya terobos hujan-hujan. Saya terobos. Itu juga waktu saya dipercayakan sesuatu sama dia untuk dikerjakan. Saya bilang saya bukan kompetensi saya di sini. Saya bukan ahli saya di sini. Tapi kalau Kak Seto percaya, saya kerjakan. Saya minta semua berkas-berkasnya, saya pelajari. Pernah H-1, beliau telepon saya. Itu pagi ya, malamnya dia telepon. Kak Frans, saya tiba-tiba ditelepon sama presiden katanya. Saya ada disuruh mendampingi presiden. Terus apa Kak Seto? Tolong dong pimpin rapat di Mabes Polri. Kapan? Besok. Lah, ini kan malam, besok pagi iya. Terus saya mimpin apaan? Dikasih dia berkasnya. Astagfirullah. Saya bilang banyak banget ini berkas, mimpinya di Mabes Polri lagi. Saya pimpin rapat, saya bilang, saya berdoa Tuhan gimana? Selalu saja Tuhan mengingatkan ini kesempatan. Karena tidak ada yang terjadi dalam hidup kita kebetulan. Sekarang mau ambil enggak? Capek tapi malam itu saya harus pelajari itu semua. Pasal demi pasal saya pelajari. Ada 2 surat panjang itu yang kami pelajari. Yang siap yang waktu itu kita mau buat MOU dengan Kapolri, dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya salah satu di situ waktu itu timnya juga. Tapi kan saya waktu mengikuti beliau itu saya nggak pernah berbicara di depan para pimpinan-pimpinan di kepolisian itu ya. Nah ketika dia minta itu saya bilang yaudah saya pelajari. Takut sebenarnya, takut sekali. Karena kan itu kita ngebayangin ya ketemu polisi aja serem apalagi mimpin rapat. Dan itu perwira semua kan, nggak ada yang perwira ecek-ecek gitu kalau dari Mabes Polri gitu. Ya pas lagi bilang perkenalan, saya dari Densus 88, saya dari ini, saya dari ini. Waduh saya kan jadi agak tambah takut kan. Tambah takut ketika mereka menyebutkan nama mereka dari divisi apa dengan jabatan mereka kan saya tambah takut. Tapi saya bilang, Tuhan, Kau yang minta aku ada di sini. Pasti Tuhan nggak mau mempermalukan aku ada di sini. Gitu. Ya udah, saya tadi malam sudah memperlengkapi diri saya dengan mempelajari berkasnya. Sekarang biar Tuhan sendiri yang ngomong melalui diri saya. Gitu. Nah, muncul ketakutan-ketakutan yang sebenarnya membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Ya, di usaha juga begitu. Di usaha ada saja sebenarnya ini jadi mana tadi? Ada saja sebenarnya alasan-alasan kita yang membuat kita tidak melangkah sebenarnya. Boleh lanjut, Bang? Ya. Nah,
Berjuang itu adalah keputusan. Setelah kita tahu apa yang Tuhan janjikan terhadap kita, setelah kita tahu bahwa ternyata medannya seperti ini, perjuangannya seperti ini, akhirnya kita diperhadapkan dengan pilihan, dengan keputusan yang harus kita ambil. Kalau di KBBI kan dibilang keputusan itu sikap terakhir atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pilihan yang sudah dipertimbangkan, difikirkan dan sebagainya berdasarkan informasi yang kita dapat. Ya. Apa nih sikap yang kita mau ambil? Setelah kita tahu bahwa itu sulit, pasti sulit. Saya bilang yang dari Tuhan itu sulit dengan kekuatan sendiri. Yang dari Tuhan itu nggak bisa dijangkau, dikerjakan dengan kemampuan diri sendiri. Nggak bisa. Ya memang hal yang dilakukan Tuhan itu memang besar sekali memang. Yang ingin Tuhan lakukan atas diri kita besar sekali. Tapi memang dimulai dari hal-hal kecil juga yang kita bisa lakukan tadi belajar. Nah tapi setelah kita tahu, kita terjun, sampai sekarang pun saya kemarin sempat ditawarin juga ada beberapa teman di partai, caleg nggak bang, kata gitu kan. Aduh gimana ya, saya kenal 2 orang ketua umum partai di Indonesia yang besar-besar partainya di Indonesia. Kalau mau maju bisa sebenarnya ngelobi beliau. Tapi saya sebenarnya agak takut, belum siap. Gitu. Belum siap apa? Karena tadi setelah saya terjun, saya bergaul dengan beberapa orang yang ada di legislatif, bergaul dengan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat di negara kita yang hebat-hebat, saya jadi nggak yakin diri saya bisa seperti mereka. Itu pertama. Yang kedua, saya nggak siapkan mental saya, karena di sana itu ngeri. Ya, idealisme kita bisa bergeser. Makanya saya bilang waktu itu sama pembimbing saya juga bilang, mau maju nggak Frans? Biar kami doain. Maju pun mau, tapi jangan sekarang, saya bilang. Jangan sekarang, kenapa? Saya melihat bang, bahwa saya harus bisa yakinkan bahwa apa yang kalau saya sampai di situ itu karena mau Tuhan. Kalau enggak saya terseret dengan sistem yang ada. Saya pasti terseret dengan kelakuan-kelakuan yang ada. Iya, saya cukup jantungan gitu. Yang ada di media kadang nggak sama dengan apa yang ada waktu kami ngumpul. Bahkan kami berapa kali konferensi pers, itu juga pas penyusunan redaksinya sama semua beritanya itu kadang-kadang aduh. Saya ada aktor di kejadian itu, tapi kenapa pas keluar di media itu enggak seperti itu. Jadi saya bilang saya belum siap Tuhan. Saya belum siap. Gitu. Nah, tapi saya mau. Nah, keputusan, jadi di sini Bapak Ibu lihat ada 2 keputusan yang harus diambil oleh 12 pengintai ini. Yang 10 orang dia bilang nyerah. Kami mundur. Faktanya setelah mereka pelajari, setelah disuruh mengintai, setelah disuruh mengamati, memang negeri itu berlimpah susu madu. Itu faktanya memang. Tapi ada suku enak yang seperti raksasa. Ya, kami nyerah, kami mundur. Nggak mau kami. Ngeri ngelawan mereka gitu. Itu efeknya. Setelah tahu apa yang Tuhan janjikan, kita pelajari, kita lihat, waduh. Nah, mau maju apa enggak? Nyerah enggak? Gitu. Nah 10 orang ini bilang nyerah. Padahal Bapak Ibu 10 orang ini sebenarnya sudah melihat dan merasakan tangan Tuhan bekerja melepaskan mereka dari Mesir. Ya ada 10 tula, ada membelah Laut Merah, ada tiang awan, tiang api. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian dahsyat yang mereka sudah alami bersama dengan Tuhan. Tapi mereka kenapa nyerah? Kenapa mereka nyerah? Kenapa mereka mundur? Ya karena faktanya memang yang dipercayakan Tuhan itu besar. Melebihi kapasitas dia. Udah nyerah aja. Nah di kantor pun kadang-kadang begitu. Saya kan dulu pernah kerja di kantor. Kadang-kadang juga waduh jadi karyawan mulu, gaji segitu-segitu aja, gali lubang tutup lubang, kayak sempat juga kerja di kantor. Jadi saya bilang, waduh gimana nih? Padahal waktu itu sudah dapat janji Tuhan. Mau terus apa enggak? Mau percaya apa enggak? Itu tinggal kita aja. Gitu. Karena saya ambil keputusan, yaudah saya terus Tuhan. Nah di kantor pun akhirnya saya pelajari, waktu itu saya juga kerja di kantor, saya pelajari bagaimana mendirikan perusahaan, bagaimana legalnya sebuah perusahaan, gitu ya. Saya pelajari semuanya. Saya bilang saya maju Tuhan. Saya maju, saya nggak nyerah.
Nah, yang 10 ini dia nyerah. Bahkan kita sering ketemu quotes-quotes bahwa dibilang bahwa kalau mau menyerah itu banyak banget alasan yang bisa kita keluarkan. Ya, kalau mau mulai bisnis, belum mulai dibilang, ya nggak ada modal lagi. Ya dari mana modalnya? Ya, saya juga waktu baru mau mulai bisnis begitu. Modalnya, ya kan itu timbul pikiran gitu. Terus kita bilang, ya kompetitornya pemainnya hebat-hebat lagi, pemain lama. Udah punya brand lagi, modalnya gede lagi. Ya, di bisnis begitu, di kantor juga, ya elah dia deket sama bos. Pasti kalau ada peningkatan karir pasti dia dulu. Gitu. Banyak aja alasan yang bisa kita buat yang membuat kita nggak maju, yang membuat kita menyerah. Saya orang miskin, latar belakang kami orang miskin. Kami itu nggak pede sekali. Ya orang miskin bisa apa sih? Gitu. Apalagi kalau dulu kumpul keluarga, itu doktrin-doktrin. Ya keluarga Persifrans mah paling segitu mentoknya. Orang miskin mana bisa sekolah tinggi? Ya kami ini dari keluarga petani dan pemulung. Saya terbiasa, saya senang, bahkan sampai sekarang, saya senang nyium truk sampah. Karena itu membangkitkan memori saya waktu masih kecil. Ya, kami makan dari sampah loh, gitu. Jadi saya senang kalau minum, kalau orang, saya sampaikan ke Timur Satu, kalau kalian lihat truk sampah atau lewat truk sampah depan kalian, pasti kalian tutup hidung, saya enggak. Saya hirup dalam-dalam, mengingatkan saya waktu dulu. Ya, kami makan dari sampah juga begitu. Nah, doktrin kami itu di lingkungan menengah ke bawah dan miskin itu nggak ada bilang Anda berhasil. Nggak ada kami dibilang jadi orang hebat, nggak ada. Ya udahlah kalau bahasa ini bang ya, bahasa Jermannya dibilang nipi namanya gitu ya, mimpi kali ya gitu. Nggak usahlah berhayal. Jadi kehidupan kami itu memang ya udah segitu-segitu aja. Kalau ketemu tantangan udah nyerah mundur. Gitu. Nah, ini yang terjadi padahal 10 pengintai ini saya juga bingung, mereka sudah mengalami Tuhan tapi kenapa ngambil keputusan ini? Nah, muncul lagi alasan-alasan, dibilang di sini ada kabar busuk ya. Ditambah-tambahin biasanya bener. Ya kalau kita mau malas, kalau kita mau menyerah tuh pasti kita tambah-tambahin alasan-alasan yang seakan-akan benar. Ya, kan dibilang di sini orang enaknya makan orang. Emang iya? Gitu ya. Saya tahu dulu makan orang Batak aja, Bang ya. Ya. Nah, orang enak nggak ada itu. Nah, kenapa mereka bilang makan orang? Ya itu supaya mendukung ininya dia, niat menyerahnya dia, niat mundurnya dia. Nah, keputusan yang kedua ini dia, keputusan Yosua dan Kaleb. Dia bilang apa? Ayo maju. Ayo. Dia semangat. Di Bilangan 13 ayat 30 itu, coba kita buka dari tadi kita belum baca firman Tuhan ya. Coba di Bilangan 13. Ini kita sedikit ya, boleh deh. Salah satu abang atau kakak. 13 ayat 30. Ya. 13 ayat 30 bang. Ada? Ya, silakan. Luar biasa. Dia yakin banget pasti akan mengalahkannya. Udah 100% itu, pasti akan mengalahkannya. Iya, semangat dia. Memang, bahkan nanti di Yosua di Bilangan 14 ayat 8 sampai 9 itu, mereka tidak menyangkal bahwa ya, tempat itu ada susu madunya. Mereka tidak menyangkal ada suku enak di situ yang besar-besar. Ya mereka tidak nyangkal juga bahwa mereka punya ketakutan. Ya itu manusiawi kita juga. Nggak menyangkal, tapi ketetapan hati mereka, ayo maju terus. Kita pasti duduki tempat itu. Apa yang Tuhan janjikan terhadap Bapak Ibu semua?
Bapak Ibu, salah satu tindakan iman saya terhadap janji Tuhan itu, saya ambil foto tempat kalau saya sampai di situ. Ya misalnya saya dijanjikan Tuhan di tempat itu ada fotonya, ada kantornya, ada tempat mereka biasanya ngumpul, tempat mereka bekerja, tempat mereka melakukan sesuatu. Saya ambil fotonya, saya simpan di handphone saya, tindakan iman saya, itu saya doakan terus. Salah satu tindakan iman saya. Tindakan saya kedua, saya pelajari orang-orang yang ada di situ. Ya, saya pelajari. Saya bilang saya pasti sampai di situ. Ucapkan aja, kan nggak bayar ya. Ya, nggak ada pelanggaran hukum kan mengucapkan iman. Nggak ada kan. Saya punya 2 foto. Sayang ini ada YouTube ya, kalau nggak agak ngeri juga. Tapi saya punya 2 foto yang saya simpan, yang Tuhan percayakan ke saya beberapa 20 tahun yang lalu ke saya. Ya, waktu itu masih banyak orang belum percaya terhadap itu. Termasuk orang-orang yang rohani. Memang Tuhan kadang-kadang pakai orang-orang di sekitar kita juga loh untuk membuat kita ragu. Iya, bahkan orang-orang rohani. Ya, teman PA saya ngeragukan saya. Pembimbing saya dulu juga ngeragukan saya. Bukan pembimbing yang sekarang Bang ya. Pembimbing yang sekarang yang membuat saya jadi hebat juga. Pembimbing saya yang dulu sempat meragukan saya. Ya, orang-orang pelayanan saya ada beberapa juga yang meragukan saya. Ya mereka ngeliat apa? Ya si Frans lusuh, gembel. Masa iya ngerjainnya kayak gitu? Terus bahasanya saya kasar. Bahasa saya kasar. Kan agak kontradiksi ya dengan dunia anak dan dunia pendidikan ya. Ya kalau saya main di entertain ya memang wajar. Masih masuk dunianya. Ya, oke. Jadi itu apa ya? Semangat berjuang itu adalah keputusan. Yang kedua itu tidak takut. Ya sama aja. Mereka nggak takut. Mereka bilang ya memang orang enak itu besar dah. Mereka tidak menyangkal itu. Ya tapi udah kita berjuang aja. Karena apa? Bapak Ibu lanjut. Jadi fighting spirit itu didapat dari kita mengetahui janji Tuhan. Dan kita mengenal siapa yang berjanji. Jadi bukan karena dengar motivator, ya, atau dengar baca quotes. Bukan karena itu. Fighting spirit kita, ya semangat juang kita itu karena kita tahu janji Tuhan terhadap diri kita dan kita kenal siapa yang memberi janji. Tuhan itu enggak PHP. Janji dia real. Saya ngalamin Bapak Ibu, 26 tahun, ya 26 tahun, hampir 27 tahun saya pelayani. Saya melihat dan merasakan tangan Tuhan bekerja luar biasa. Ya, saya melihat dan merasakan sekali. Dan tujuannya apa? Tahu nggak Bapak Ibu kenapa tujuannya Tuhan memberikan janji itu? Tujuannya cuma satu. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di situ. Supaya Tuhan menarik banyak orang melalui itu. Jadi tujuannya bukan memperkaya diri sendiri. Tujuannya bukan memuaskan hawa nafsu sendiri. Nanti teruji sih dalam prosesnya. 2 hari yang lalu saya lagi jalan sama anak saya, tiba-tiba ada datang satu orang. Dia bilang, Bang Frans ya? Siapa ya? Gue bilang, Bang lu pamaku ya? Pas bilang, siapa lu ya? Jadi dia beritahuan ternyata dia orang yang dulu saya layani di underground. Dia cerita, saya kaget. Dulu rekan saya pelayanan, orang hebat, yang luar biasa penginjilannya. Ya, penginjilan di underground, penginjilan di bis-bis, penginjilan. Luar biasa, saya kalah. Doa di mana-mana, doa semalaman luar biasa. Dia bilang, Bang, dia sudah pindah jadi Kedar. 2 kali dia kawin siri, Bang. Kenapa? Ya, semua dari istri pertama sampai yang ketiga ini semuanya anak orang kaya, Bang. Dia ngejar kekayaan di situ. Dulu dia pernah bilang, Bang, kita harus kaya. Kenapa? Supaya kita bisa, sama karena di underground ya, supaya kita bisa membantu anak-anak komunitas underground. Ternyata prosesnya dia kalah. Sedih saya dengar. Karena dia dulu lebih hebat waktu itu pelayanan dibandingkan saya. Iya. Nah, makanya kita harus tahu juga bahwa janji Tuhan, sebenarnya Tuhan tadi kan, janji Tuhan itu tujuannya kan supaya Tuhan dipermuliakan.
Nah, siapa yang lebih ingin kita sampai di situ? Ya pasti Tuhan dong. Ya karena dia ingin dipermuliakan melalui janji itu. Yang paling ingin itu Tuhan. Bukan kita sebenarnya. Cuma kan Tuhan tahu dalam prosesnya ini, kan kelihatan itu yang nggak benernya. Cocok nggak ini dibawa ke situ? Cocok nggak dibawa ke sini? Gitu. Nah ini yang berbahaya. Dalam proses ini pun saya diperhadapkan banyak sekali. Ya, saya tidak bisa bongkar banyak sebenarnya. Tapi kalau mau tahu banyak sekali yang saya bilang saya menjadi tidak yakin dengan tanda kutip dengan kalau saya dibawa Tuhan ke situ. Kecuali Tuhan ngomong langsung ke saya. Karena saya nggak yakin saya bisa bertahan di situ. Nah, Bapak Ibu, janji Tuhan kepada kita selalu ada karena kita ini bukan manusia yang diciptakan Tuhan tanpa tujuan. Semua ada. Saya tidak lebih hebat daripada Bapak Ibu semua. Ya, tidak lebih hebat. Kita sama-sama hebat karena Tuhan kita hebat. Gitu. Karena Tuhan kita hebat. Saya tidak lebih pintar. Saya ngomong pun masih bersalahan. Masih banyak saya kadang-kadang masih pelintat-pelintat ngomong. Ya, masih salah kadang-kadang ngomong. Jadi sekali lagi yakinkan diri kita, ambil keputusan. Kalau memang Bapak Ibu belum dapat janji Tuhan yang spesifik, ayo kita berdoa sama-sama. Minta ke Tuhan, apa yang Tuhan inginkan terhadap keluarga saya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan ingin terhadap anak saya. Saya berdoa apa yang Tuhan inginkan terhadap bisnis saya. Apa yang Tuhan inginkan terhadap karir saya. Apa yang Tuhan inginkan terhadap pelayanan saya. Jadi semua yang saya kerjakan, di situ Tuhan harus ditinggikan. Terima kasih, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang menciptakan kami dengan tujuan-tujuan besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, untuk terus mempertajam diri kami Tuhan, untuk lebih jelas menangkap apa yang menjadi janji Tuhan, dan mengambil keputusan untuk tetap berjuang, menggenapi apa yang sudah Kau tetapkan atas diri kami Tuhan, dengan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ditinggikan dan dimuliakan Engkau Tuhan dari apa yang kami kerjakan, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di seluruh kehidupan kami. Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, berikan tepukan dulu buat Tuhan kita, buat Bang Frans yang luar biasa juga menyampaikan firman. Amin. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita? Janji Tuhan. Amin. Adakah janji Tuhan di pekerjaanmu hari ini? Jadi kita bisa fight. Kalau misalkan kita ditekan, kita sulit hari ini, kita mau fight. Amin. Karena Tuhan kasih janji, ini pekerjaan, Tuhan taruh saya di sini. Saya mau bekerja luar biasa. Bagaimana cara fight-nya tadi sudah disampaikan. Belajar, lihat-lihat, mengamat-amati, cari sebanyak mungkin, dan ambil keputusan untuk fight. Amin. Kalau mungkin ada yang hari ini lagi bingung-bingung nih ya, aduh jadi resign gak gitu ya. Tuhan sedang bicara, Tuhan punya janji gak di situ buat kita. Amin. Itu yang Tuhan mau saudara. Amin. Baik, itu saja pengumuman. Kita tetap akan ada OCM seperti ini minggu pertama dan minggu ketiga setiap Jumat seperti ini. Ya, boleh ajak teman-temannya. Ya, nggak perlu takut makan siang di luar. Ada makan siang nanti di sini juga ya, bisa dibawa. Terus jangan lupa juga kalau ada yang ingin melayani, Bapak Ibu, pengen jadi singer, pengen main musik juga boleh. Terbuka semuanya. Kita melayani dari kita untuk kita. Ya. Oke, terus ada persembahan juga, silakan yang mau ingin memberikan persembahan boleh, ini ada QRIS-nya ke atas nama Yayasan Joshua Bangun Bangsa. Ya, silakan ada QRIS-nya di depan untuk persembahan Yayasan Joshua Bangun Bangsa. Kita akan terus doakan juga supaya banyak orang yang bisa sharing di tempat ini adalah orang-orang memang yang ada di marketplace, mereka yang bisa memberikan insight buat setiap kita, berikan firman yang meneguhkan, menguatkan kita. Oke, ya kita berdoa supaya janji Tuhan luar biasa. Tadi minggu ini ada berita mengagetkan ya di Bekasi ya. Jadi ada seorang istri dibunuh ya di depan anaknya. Pas saya dengar di radio saya langsung bilang, waduh nih Bang Frans bisa datang gak ke sini? Karena saya yakin pasti dia akan disuruh untuk ngurus ini gitu ya. Karena ada 2 anak yang lihat di depan matanya katanya.
di depan matanya mamanya dibunuh oleh papanya. Ya ini luar biasa memang, dunia semakin jahat saudara ya. Tapi kita mau datang sama Tuhan supaya pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan di tempat dimanapun kita berada. Amin. Baik, kalau sudah kita mau bangkit berdiri, yang di Zoom juga sama silakan. Kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu sebelum kita doa tutup. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali kita katakan sama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Ibadah disertai dengan rasa cukup mendatangkan berkat buat setiap kami. Kami diberkati Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Frans Tuhan, Fransitorus. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, semua yang dilakukannya Tuhan. Tuhan angkat dia tinggi-tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi terang Tuhan di bangsa ini. Untuk dunia pendidikan, untuk banyak hal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Mereka yang menyaksikan baik onsite maupun online. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Kalau di dalam pekerjaan mereka hari-hari ini ada banyak beban yang berat. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada masalah hubungan atau apapun. Kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus oleh bilu-bilu Tuhan Yesus. Dan angkat setiap beban yang bukan daripada Tuhan. Karena kami tahu kalau beban yang daripada Engkau itu ringan dan enak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Sebentar kami mau kembali ke pekerjaan kami. Kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kembalilah ke pekerjaanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Engkau berhasil di pekerjaanmu, engkau berhasil di keluargamu, engkau berhasil di komunitasmu. Dimanapun kau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dihalau dari hidupmu segala mara bahaya dan kecelakaan. Dijauhkan dari hidupmu segala sakit penyakit. Dan hidupmu adalah hidup yang diberkati. Diberkati hubungan suami istrimu, diberkati hubungan orang tua dan anak, diberkati apapun yang kau lakukan di dalam pekerjaan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Tuhan berkati. Silakan bersalam-salaman, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan pas jam 1, mohon maaf kalau agak sedikit terlambat. Demikian juga dengan yang di YouTube, di Zoom, selamat kembali bekerja, Tuhan memberkati, God bless you. Ya.